Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mulyono dan Ibu Destiati selaku dosen pengampu mata perkuliahan Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rian Effendi, yang kedua ada Nimas Keke Widyasari, dan yang ketiga ada Putri Anggun Maisito. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi bahasa Indonesia. Yang pertama ada partikel, selanjutnya ada singkatan dan akronim, selanjutnya ada angka bilangan dan lambang bilangan, dan yang terakhir ada kata ganti. Baik, langsung saja kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Materi yang pertama yaitu partikel yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kata partikel mungkin di sini sudah tidak asing lagi sih ya dengan apa yang namanya partikel. Yang kita ketahui bahwasanya partikel ini ada lah, kah, tah, pun, dan per. Nah, dalam kepenulisannya itu ada yang nantinya dipisah dengan kata yang mendahuluinya atau dengan kata yang membelakanginya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kepenulisannya, kita cari tahu apa sih pengertian dari partikel itu sendiri. Partikel sendiri menurut bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya merupakan kata yang bermakna gramatikal tapi tidak memiliki makna leksikal. Nah, selanjutnya dalam kepenulisan partikel. Di sini ada 3 ya. Yang pertama dalam penulisan partikel lah, kah, dan tah. Untuk penulisan partikel ini ditulis secara serangkai dengan kata yang ada di depannya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Selanjutnya, apakah yang tersirat dalam surat itu? Dan siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Nah, di sini untuk partikel lah, kah, dan tah ini ditulis secara serangkai dengan huruf yang mendahulunya. Selanjutnya ada partikel pun. Nah, untuk partikel pun ini sendiri ada 2 penulisan. Yang pertama digabung dan yang kedua ini dipisah. Untuk yang dipisah ini contohnya apapun permasalahannya, nah, apapun. Nah, di sini penulisannya dipisah. Selanjutnya partikel pun yang mengandung unsur kata penghubung ini ditulis secara serangkai. Contohnya, meskipun sibuk, dia tetap menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Nah, meskipun ini merupakan kata penghubung. Jadi untuk penulisan partikel pun di sini digabung dengan huruf yang ada. Maksudnya dengan kata yang ada. Selanjutnya partikel per. Nah, per di sini yang menyatakan mulai dari demi, tiap, mulai ini ditulis secara terpisah dengan kata yang membelakanginya. Jadi contoh nih, ada mereka masuk ke dalam ruangan rapat 1/1. Nah, kata per ini dipisah dengan kata 1 karena menyatakan demi, jadi atau tiap ya, menyatakan tiap. Jadi orang-orang ini masuk ke dalam ruangan 1/1. Jadi tiap 1 orang gantian. Baik, itu tadi materi tentang partikel. Selanjutnya materi tentang singkatan dan akronim. Baik, untuk singkatan sendiri ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya singkatan ataupun merupakan hasil menyingkat berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan menurut Pusat dan Pengembangan Bahasa, singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 ataupun lebih huruf. Dengan kata lain, dari kedua pengertian tersebut, singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan
suatu perkataan dengan huruf. Selanjutnya panduan penulisan singkatan. Di sini ada beberapa panduan ya. Yang pertama sendiri untuk penulisan singkatan terhadap gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Di sini diikuti dengan tanda titik pada setiap huruf yang menjadi singkatannya. Misalnya AH Nasution. Nah, untuk A dan H di sini dikasih tanda titik pada setiap selahnya. Jadi A titik H titik. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya untuk gelar, seperti halnya gelar sarjana, contohnya adalah S titik E titik ya, yang menyatakan sarjana ekonomi. Selanjutnya penulisan singkatan yang berbau dengan pemerintahan, baik itu pada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, ketatanegaraan ataupun organisasi. Nah, singkatannya ini ditulis dengan huruf kapital tanpa menggunakan tanda titik. Ingat ya, ditulis dengan huruf kapital dan tanpa menggunakan tanda titik. Contohnya NKRI ya. NKRI ditulis secara kapital tanpa ada tanda titik. Ada lagi PGRI. PGRI merupakan nama lembaga untuk Persatuan Guru Indonesia ya. Jadi ditulis dengan huruf kapital dan tanpa adanya tanda titik. Selanjutnya singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ya, yang bukan nama diri. Kalau yang pertama tadi kan untuk nama diri jabatan. Nah, ini merupakan harus tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Di sini merupakan bukan singkatan nama. Jadi ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Berbeda dengan yang di awal tadi dengan nama gelar ataupun nama pribadi yang harus diikuti tanda titik. Contohnya tadi kan AH Nasution. A merupakan singkatan dari nama Abdul Haris. Nah, harus dikasih tanda titik dalam setiap hurufnya. Berbeda dengan MAN tadi yang merupakan nama bukan nama diri. Jadi harus ditulis dengan huruf kapital dan tidak ada tanda titik. Selanjutnya ada juga untuk penulisan singkatan yang menggunakan huruf kecil ya. Nah, singkatan yang terdiri dari lebih dari 3 huruf itu diikuti dengan tanda titik. Contohnya biasanya dalam kepenulisan seperti halaman itu akan disingkat menjadi HLM titik. Jadi tulisan HLM tadi huruf kecil semua dan dikasih titik terakhir pada M-nya. Ada juga lagi dan sebagainya. Biasanya ditulis dengan DSB titik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada singkatan yang terdiri dari atas 2 huruf yang lazim dalam surat menyurat. Nah, biasanya dalam surat menyurat ini penting juga yang perlu diketahui dalam penulisan singkatan. Ya, di sini diikuti dengan tanda titik pada setiap hurufnya. Seperti atas nama itu biasanya disingkat dengan A titik dan N titik. Atau contoh yang lain merupakan D titik A titik atau dengan alamat ya, dengan alamat disingkat dengan D titik A titik seperti itu. Nah, untuk singkatan yang terakhir ini yang berbau dengan lambang ataupun satuan, baik lambang kimia ataupun satuan-satuan yang ada saat ini seperti ya kilogram, gram, meter itu singkatan yang tidak memerlukan tanda titik ya. Jadi diingat lambang kimia, singkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan dan mata uang ini tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya CU, cm itu tadi ya. Dan untuk uang sendiri kebanyakan orang masih menggunakan tanda titik sebagai penyingkatnya atau dalam kepenulisannya. Padahal di sini ada aturannya bahwasanya mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Nah, itu tadi materi singkatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam akronim. Menurut KBBI, akronim ialah kependekan yang diambil dari huruf awal, suku kata ataupun bagian lain yang ditulis dan dilafalkan secara wajar. Ya, jadi bisa diambil dari huruf awal, bisa dari suku kata ataupun bagian yang lain yang berhubungan dengan yang akan diakronim sebagai
kata yang dilafalkan dan menjadi kata yang wajar. Nah, untuk panduannya sendiri ini ada 3 ya dalam penulisan akronim. Yang pertama yang perlu diingat dan diperhatikan, akronim yang ditulis dari huruf awal setiap kata atas nama diri ini ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik ya. Jadi akronim nama diri yang merupakan huruf awal ya. Jadi kalau huruf awal itu kalau seumpamanya katanya berupa badan, berarti B-nya itu merupakan huruf awal yang nantinya menjadi huruf kapital pada akronim. Contohnya Badan Informasi Geospasial, disingkat BIG ya. BIG-nya besar, tulisannya besar, B-nya besar, I-nya besar, G-nya besar, dan tidak diikuti dengan tanda titik. Seperti itu. Selanjutnya penulisan akronim yang diambil dari suku katanya itu hanya ditulis dengan huruf kapital pada awal akronim ya, pada awal akronim dan tidak diikuti tanda titik ya. Jadi akronimnya hanya huruf awalnya saja nanti yang huruf kapital. Contohnya Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Nah, disingkat Bulog, hanya huruf B pada kata Bulog tersebut yang kapital ya. Contoh lainnya Bappenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi hanya huruf B-nya saja yang dikapitalkan. Huruf lainnya itu huruf biasa, huruf kecil, seperti itu. Nah, yang terakhir penulisan akronim untuk bukan nama diri. Nah, di sini baik berupa huruf awal, suku kata atau bagian kata ini ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, IPTEK di sini ditulis secara huruf kecil semua karena bukan merupakan nama diri. Contoh lainnya ada pemilu, pemilihan umum. Jadi disingkat ya, jadi beberapa bagian kata disingkat menjadi akronim, ditulis dengan huruf kecil semua. Mungkin itu penjelasan materi dari saya dan akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi mengenai partikel, singkatan dan akronim, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggun Masito dengan NPM 21130230044 akan menyampaikan materi selanjutnya. C. Angka dan lambang bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Penulisan angka Arab dan Romawi adalah sebagai berikut. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 kali di sini ditulis dengan menggunakan huruf. Atau, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta buku di sini juga ditulis dengan huruf. Tetapi, jika menyatakan urutan penulisan, bilangan ditulis dengan menggunakan angka, seperti berikut ini. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang adalah abstain. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Bilangan ditulis menggunakan angka dalam kalimat di atas. Penulisan bilangan yang kedua, A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 50 ditulis dengan huruf, bukan dengan menggunakan angka. Contoh lain, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 3-nya ditulis dengan huruf, bukan menggunakan angka. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno.
3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Jadi, karena bilangannya besar, maka angkanya ditulis sebagian dengan huruf. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Misalnya, 0,5 cm yang menunjukkan panjang, 4 hektar yang menunjukkan luas, 2 tahun 6 bulan 5 hari yang menunjukkan waktu, atau 1 jam 20 menit, dan Rp5.000 yang menunjukkan nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Hotel Mahameru, kamar 169 dan Gedung Samudra lantai 2, ruang 201. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 5, pasal 5, halaman 252 atau surat Yasin ayat 9. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000. B. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau 1/2, 2/10, 1%. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad 20 ditulis dengan angka Romawi, atau abad ke-20 ditulis dengan angka, bisa juga abad ke-20 ditulis dengan huruf. Contoh lain, Perang Dunia Kedua ditulis dengan angka Romawi, atau Perang Dunia Kedua yang ditulis dengan angka, dan Perang Dunia Kedua yang ditulis dengan huruf. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1.000-an ditulis dengan 5 lembar uang 1.000-an. Tahun 1950-an ditulis tahun 1950-an. Atau uang 5.000-an ditulis dengan uang 5.000-an. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 dalam kurung 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah dalam kurung 200 juta rupiah. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 50 sen dalam kurung Rp900.500 50 sen. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2, Raja Ampat, Simpang 5. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nimas Keke Widyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Keke Widyasari dengan nomor pokok mahasiswa 21130230016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata ganti. Kata ganti adalah kata yang berfungsi sebagai pengganti nomina atau kata benda. Menurut Joko Kuncono, kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti atau mengacu pada kata lain. Kata ganti dapat menggantikan kata benda dan menduduki fungsi kata benda tersebut, misalnya fungsi subjek atau fungsi objek. Istilah kata ganti disebut juga pronomina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar kalimat yang disampaikan lebih efektif dan tidak bertele-tele. Biasanya, kata ganti berada di posisi subjek atau objek, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kata ganti bisa berada di posisi predikat atau pelengkap dalam suatu kalimat. Sebagai pengganti nomina atau frasa nominal, pronomina mengacu pada orang atau benda. Apabila tafsiran acuan pronomina ditentukan oleh faktor peristiwa ujaran, jadi siapa yang berbicara dan siapa yang diajak berbicara, maka pronomina itu bersifat deiksis. Namun apabila acuannya sama dengan acuan nomina atau frasa nominal, maka pronomina itu bersifat anaforis. Sebagai contoh, pronomina bersifat deiksis. Saya sudah lama menunggu kamu.
Pronomina saya mengacu pada pembicara dan kamu mengacu pada siapa yang diajak berbicara. Karena pembicara dan siapa yang diajak berbicara berubah-ubah, maka kedua acuan pronomina itu juga dapat berubah-ubah. Kemudian contoh pronomina bersifat anaforis. Contohnya, buku itu warnanya merah. Pronominanya pada kata warnanya menggantikan frasa nominal buku itu. Oleh karena itu, acuannya sama dengan acuan buku itu, disebut juga koreferensial. Penggantian frasa nominal buku itu dengan pronominanya pada kata warnanya disebut anafora. Pronominanya disebut anafor, dan frasa nominal buku itu disebut anteseden. Kata ganti terbagi menjadi 3, yaitu ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Yang pertama, kata ganti orang atau disebut juga pronomina persona. Pronomina persona dapat mengacu pada diri sendiri atau pronomina persona pertama, mengacu pada orang yang diajak berbicara, pronomina persona kedua, dan mengacu pada orang yang dibicarakan atau pronomina persona ketiga. Contoh pronomina persona dapat dilihat pada tabel berikut. Pronomina terbagi menjadi 3 dan ada yang bermakna tunggal dan jamak. Pada makna jamak ada yang bersifat netral, eksklusif, dan inklusif. Pronomina persona pertama, contoh bermakna tunggal ada saya, aku, daku, kustrip, dan stripku. Yang bermakna jamak bersifat netral tidak ada, bersifat eksklusif kami, dan bersifat inklusif kita. Pronomina persona kedua yang bermakna tunggal, contohnya engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Untuk bermakna jamak bersifat netral, contohnya kalian, kamu sekalian, anda sekalian, dan tidak ada contoh bersifat eksklusif dan inklusif. Untuk pronomina persona ketiga yang bermakna tunggal, contohnya ia, dia, beliau, dan nya. Dan untuk yang bermakna jamak bersifat netral, contohnya mereka. Sedangkan untuk eksklusif dan inklusif tidak ada contohnya. Pada tabel tampak bahwa bentuk pronomina khususnya yang bermakna tunggal ada yang berupa kata utuh dan ada yang berupa bentuk terikat seperti ku pada pronomina persona pertama dan kau pada pronomina persona ketiga yang lazim disebut klitika. Lebih jauh tampak bahwa sebagian besar pronomina persona bahasa Indonesia memiliki lebih dari 2 wujud. Hal itu disebabkan oleh budaya bangsa Indonesia yang sangat memperhatikan hubungan sosial antar sesama manusia. Yang pertama, bentuk pronomina persona pertama adalah saya, aku, dan daku. Ketiga bentuk itu adalah contoh baku, tetapi mempunyai pemakaian yang agak berbeda. Saya adalah bentuk yang formal dan umumnya dipakai pada tulisan atau ujaran yang resmi. Bentuk aku lebih banyak dipakai dalam pembicaraan batin dan situasi yang tidak formal, atau juga sering ditemukan dalam cerita, puisi, dan percakapan sehari-hari. Dan bentuk daku umumnya dipakai dalam karya sastra. Contohnya, aku rajin belajar supaya menjadi dokter. Kata aku ini menunjukkan pronomina persona pertama. Selain pronomina persona pertama tunggal, ada juga pronomina persona pertama jamak. Ada 2 macam pronomina persona pertama jamak, yakni kami dan kita. Kami bersifat eksklusif, artinya pronomina itu mencakupi pembicara atau penulis dan orang lain di luar orang yang diajak berbicara atau pendengar. Sebaliknya, kita bersifat inklusif, artinya pronomina itu mencakupi tidak saja pembicara atau penulis, tetapi juga pendengar atau pembaca, dan mungkin pula pihak lain. Contoh, kami akan berangkat pukul 6 pagi. Yang kedua, kita akan berangkat pukul 6 pagi. Pada kami, dalam kalimat pertama, pendengar atau pembaca tidak akan ikut atau tidak ikut disertakan. Sedangkan kita pada kalimat kedua, pembaca atau pendengar akan diikutsertakan. Yang kedua, pronomina persona kedua. Pronomina persona kedua tunggal mempunyai beberapa wujud, yakni engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Kaidah pemakaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pronomina persona kedua engkau, kamu, dan mu dipakai oleh pembicara dalam situasi berikut. Yang A, orang tua terhadap orang muda yang telah dikenal dengan baik dan lama, seperti contoh, kamu sudah bekerja kan? Yang kedua, pukul berapa kamu berangkat sekolah nak? Yang B, orang yang status sosialnya lebih tinggi terhadap yang status sosialnya lebih rendah, seperti contoh berikut, apakah hasil rapat kemarin sudah kamu ketik, Lisa? Yang kedua, mengapa engkau kemarin tidak masuk? Yang C, orang yang mempunyai hubungan akrab tanpa memandang umur atau status sosial. Contohnya, yang pertama, kapan kerbamu akan kamu carikan rumput? Yang kedua, baru jadi kepala sakit sebulan, kenapa rambutmu sudah beruban?
Contoh ini digunakan untuk orang yang sangat dekat tanpa memandang umur atau status sosial. Kaidah selanjutnya yaitu pronomina persona kedua Anda dimaksudkan untuk menetralkan hubungan. Meskipun kata itu telah banyak dipakai, struktur serta nilai sosial budaya masih membatasi pemakaian pronomina itu. Pada saat ini, pronomina Anda dipakai dalam situasi sebagai berikut. Yang A, hubungan antara pembicara dan pendengar tak bersifat pribadi, sehingga Anda tidak diarahkan pada satu orang khusus. Contohnya, yang pertama, sebentar lagi kita akan mengudara. Anda, kami persilakan mengenakan sabuk pengaman. Yang kedua, pakailah sabun ini, kulit Anda akan bersih. Yang B, hubungan antara pembicara dan pendengar bersemuka, tetapi pembicara tidak ingin bersikap terlalu formal ataupun terlalu akrab. Yang pertama, Anda sekarang tinggal di mana? Apa Anda sudah mendengar berita itu? Kaidah selanjutnya, seperti halnya dengan daku, dikau, juga dipakai dalam ragam bahasa tertentu, khususnya ragam sastra. Namun perlu diingat bahwa dalam ragam sastra itu pun pronomina dikau sekarang tidak sering lagi dipakai. Contohnya, yang kurindukan hanya engkau seorang. Percayalah, dikaulah yang menjadi tambatan hatiku. Pronomina persona kedua mempunyai bentuk jamak. Ada dua macam bentuk jamak. Yang pertama kalian dan yang kedua persona kedua ditambah dengan kata sekalian. Anda sekalian atau kamu sekalian. Meskipun kalian tidak terikat pada tata krama sosial, orang muda atau status sosialnya lebih rendah umumnya tidak memakai bentuk itu terhadap orang tua atau atasan. Namun sebaliknya dapat terjadi. Pemakaian kamu sekalian atau Anda sekalian sama dengan pemakaian untuk pronomina dasarnya, kamu dan Anda, kecuali dengan tambahan pengertian kejamakan. Contohnya, kalian mau kemana liburan mendatang? Yang ketiga, pronomina persona ketiga. Ada dua macam pronomina persona ketiga tunggal, yaitu ia, dia, ataunya, dan beliau. Meskipun ia dan dia dalam banyak hal berfungsi sama, ada kendala tertentu yang dimiliki oleh masing-masing. Dalam posisi sebagai subjek atau di depan verba, ia dan ia sama-sama dapat dipakai. Akan tetapi jika berfungsi sebagai objek atau terletak di sebelah kanan dari yang diterangkan, hanya bentuk dia dannya yang dapat muncul. Sebagai objek preposisi, dia dannya dapat dipakai tetapi ia tidak. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, dia anak seorang guru. Kata dia berada pada subjek. Yang kedua, ia wanita yang sangat cantik. Ini juga sama. Kata ia berada pada subjek. Yang ketiga, benar, saya yang memukulnya. Nya di sini sesuai aturan sebagai subjek objek preposisi. Tidak boleh menjadi saya yang memukul ia, karena sebagai objek preposisi ia tidak dapat dipakai. Pronomina persona ketiga tunggal beliau digunakan untuk menyatakan rasa hormat. Contohnya, Menteri baru saja menelpon dan mengatakan bahwa beliau tidak dapat hadir. B. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk disebut juga pronomina demonstrativa. Pronomina penunjuk ada tiga, yakni satu pronomina penunjuk umum, dua pronomina penunjuk tempat, dan ketiga pronomina penunjuk ihwal. 1. Pronomina penunjuk umum. Pronomina penunjuk umum dalam bahasa Indonesia ada dua, yakni ini dan itu. Kata ini digunakan untuk mengacu pada seseorang atau sesuatu yang relatif dekat dengan pembicara, dan itu untuk acuan yang relatif jauh dari pembicara. Dilihat dari sudut tempat dan atau waktu. Secara sintaktis, pemakaian kata ini dan itu sebagai pronomina dapat dibedakan dari pemakaian sebagai kata penunjuk dan petanda ketakrifan. Contohnya, yang pertama, apa penghapus ini punya kamu sebagai kata penunjuk. Yang kedua, alat itu tidak bekerja sama sekali sebagai pronomina. Yang kedua, pronomina penunjuk tempat. Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia adalah sini, situ, dan sana. Kata sini digunakan untuk mengacu pada tempat yang dekat dengan pembicara. Kata situ untuk tempat yang tidak jauh dari pembicara, dan kata sana untuk tempat yang relatif jauh dari pembicara. Contohnya, udara di sini sangat sejuk sekali. Aku dan Naren akan pergi ke sana sebentar. Aku tidak mau duduk di situ, soalnya kotor. Yang ketiga, pronomina penunjuk ihwal. Pronomina penunjuk ihwal dalam bahasa Indonesia ialah begini dan begitu. Titik pangkal pembedaannya sama dengan penunjuk lokasi. Begini untuk yang dekat, begitu untuk yang jauh. Perhatikan contoh berikut. Dia mengatakan begini. Yang kemudian jangan berbuat begitu lagi. Yang C, kata ganti penanya. Kata ganti penanya disebut pronomina interrogativa. Pronomina tanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Yang pertama, apa dan siapa. Pronomina tanya apa mempunyai dua peran yang berbeda. Pertama, kata itu semata-mata mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Dalam bahasa yang formal, partikel K dapat ditambahkan pada apa, seperti pada contoh berikut.
dia sudah datang. Jadi jika kalimat ini diubah menjadi kalimat interrogatif akan menjadi apa dia sudah datang? Kasusnya akan dibawa ke pengadilan. Jika diubah menjadi kalimat interrogatif atau tanya akan menjadi apakah kasusnya akan dibawa ke pengadilan? Kedua kata apa juga dapat menggantikan barang atau hal yang ditanyakan. Jika kata itu diletakkan di tempat barang atau hal yang menggantikannya, urutan katanya masih tetap sama. Sebagai contoh, yang pertama, Jeno membeli mobil. Jeno membeli apa? Mark menanam semangka. Jika diubah menjadi Mark menanam apa? Dapat dikatakan apa di sini digunakan untuk menanyakan hal atau barang. Kata apa dan siapa berlainan dalam dua hal. Yang pertama, apa mengacu pada benda, hal atau binatang, sedangkan siapa mengacu pada manusia saja. Yang kedua, apa dapat berfungsi semata-mata sebagai pemarkah kalimat tanya, sedangkan siapa harus menggantikan nomina dalam kalimat. Dalam perilaku sintaktisnya, siapa mengikuti pola yang diikuti oleh apa. Berikut adalah keterangan pemakaian pronomina siapa. Yang pertama, siapa dapat menggantikan objek tanpa mengubah urutan kata, asalkan tempatnya sama dengan objek yang digantikannya. Contohnya, Theo mencari Ruby. Jika objeknya digantikan dengan siapa, akan menjadi Theo mencari siapa. Yang kedua, jika siapa sebagai pengganti objek diletakkan di awal kalimat, seluruh konstruksi kalimat berubah dan siapa menjadi predikat yang diikuti oleh subjek yang berwujud frasa nominal dengan yang. Contohnya, Theo mencari Ruby dengan Theo sebagai predikat, dengan Theo sebagai subjek, mencari sebagai predikat, dan Ruby sebagai objek. Sehingga jika berubah menjadi siapakah yang Theo cari. Yang ketiga, siapa dapat pula menggantikan subjek dan menduduki posisi awal kalimat sebagai predikat dengan urutan kata yang sama, tetapi kata yang harus ditambahkan. Contohnya, Dimas menyukai salak. Jika diubah menjadi siapa yang menyukai salak. 4. Dalam kalimat yang subjeknya dimulai dengan yang, dengan urutan subjek predikat, partikel kah dapat dipakai di belakang predikat. Contohnya, siapakah yang memasak? Dengan susunan predikat, kemudian subjek. Yang kedua, yang memasak siapa? Kemudian diubah menjadi subjek, lalu predikat. 2. Mana? Pronomina mana pada umumnya digunakan untuk menanyakan suatu pilihan tentang orang, barang, atau hal. Sebagai contoh, penyanyi itu orang mana? Buatan mana pompa itu? Sepedamu yang mana? Yang ketiga, mengapa dan kenapa? Kata tanya mengapa dan kenapa mempunyai arti yang sama, yakni menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Kedua bentuk itu sama-sama dipakai, tetapi mengapa lebih formal daripada kenapa. Dalam bahasa Indonesia baku, kata tanya ini diletakkan pada awal kalimat dan urutan kata dalam kalimat mengikuti urutan kalimat berita. Sebagai contoh, Henry tidak masuk sekolah hari ini karena sakit. Jika kata ini diubah untuk menanyakan alasan Henry tidak masuk, maka menjadi mengapa atau kenapa Henry tidak masuk sekolah hari ini. Yang keempat, kapan, bila mana, dan atau apabila. Kata tanya kapan atau bila mana menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata ini ditempatkan pada awal kalimat dan dapat pula diikuti oleh partikel kah. Contohnya, Yuta akan pergi ke Jepang minggu depan. Jika kita ingin menanyakan kapan terjadinya Yuta pergi ke Jepang, maka kalimatnya akan menjadi kapan atau bila mana atau apabila Yuta akan pergi ke Jepang. Yang kelima, bagaimana? Kata tanya bagaimana menanyakan keadaan sesuatu atau cara untuk melakukan perbuatan. Sebagai contoh, bagaimana kabar orang tuamu sekarang? Bagaimana pada kalimat ini digunakan untuk menanyakan keadaan orang tua. Yang kedua, bagaimana caranya agar aku menjadi tinggi? Bagaimana pada kalimat ini digunakan untuk melakukan sesuatu, yaitu cara agar menjadi tinggi. Dari contoh-contoh di atas, tampak bahwa bagaimana dapat ditempatkan pada awal atau akhir kalimat. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa sehari-hari, kata bagaimana sering disingkat menjadi mana. Contohnya, mana mungkin kau bisa bayar lunas SPP besok? Yang terakhir, berapa? Kata tanya berapa dipakai untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Kata ini dapat ditempatkan pada bagian awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, berapa harga minyak goreng sekarang? Harga minyak goreng berapa sekarang? Harga minyak goreng sekarang berapa? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan sebagai identitas nasional.
Penulisan dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI agar mudah dimengerti dan dipahami bagi setiap pembacanya. Seperti halnya pada penulisan kata pada partikel lah, kah, pun, per, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan kata ganti yang harus ditulis sesuai dengan kaidah penulisan dalam PUEBI. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mepresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan di sini saya mewakili kelompok 4, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun dalam penyediaan materi ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kepada rekan-rekan dimohon partisipasinya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.